Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pemirsa, apa kabar Anda? Berjumpa kembali bersama saya Ranti Putri dalam acara Mutiara Kolbu. Dan pemirsa, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu diberi kelimpahan rezeki dan juga bisa menyaksikan acara kami hingga selesai nanti. Dan pemirsa, pada petang hari ini kita sudah kedatangan tamu ibu-ibu dari Majelis Taklim Nur Iman ya, Lingkar Timur. Assalamualaikum Ibu. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat semua. Ini ibu-ibu pasti semuanya sudah mempunyai anak ya. Pasti ya, dan mungkin sudah bercucu ya. Alhamdulillah. Sudah bercucu juga Ibu ya. Cicit juga, Masya Allah. Coba Ibu pegang mic-nya Bu, saya mau ngobrol sebentar. Ibu-ibu yang sudah punya cicit. Ibu umurnya berapa? Umurnya sudah 73. Masya Allah, 73 masih fresh. Tahun 50 kami lahir. Tahun 50. Cucu ada berapa, Nek? Nenek apa Bunda kita panggil? Bunda. Nenek ya, oke. Bunda aja deh. Bunda cucunya ada berapa? 6. 6 cicit? 6 itu laki-laki semua. 6 laki-laki semua. 2 laki perempuan. Oke. Kemudian cicit? Cicit 3. Cicit 3. 1 perempuan, 2 laki-laki. Aha, cicitnya sekarang yang paling kecil udah umur berapa? Umur 4 bulan. Masya Allah. Yang nomor 2? Yang nomor 1? Nomor 1 setahun setengah. Masya Allah, Alhamdulillah. Selamat ya Bunda, Ya, amin. luar biasa loh. Tidak Ya. semua orang bisa sampai di posisi ini. begitu Perjalanannya panjang. sudah panjang, Amin. 73 tahun. Cobaannya Cobaannya banyak, Sudah ujiannya berlalu. banyak, Sudah begitu berlalu, ya Bunda. tapi, ya. Masya Allah. Baik, terima kasih Bunda. Ya. Dan pemirsa, di samping saya sudah ada Bapak Ustadz Akhtar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kali kedua kita ketemu ya Pak Betul. Ustadz ya, dalam acara Mutiara Kolbu, dan kita Betul. sama-sama untuk menuntut ilmu pada petang hari ini. Dan pemirsa, nanti saya dan Pak Ustadz Akhtar akan berdiskusi begitu ya tentang satu tema yang sangat menarik kalau bagi saya dan juga ibu-ibu di sini ya, karena kita nanti akan Betul berdiskusi tentang surga Surga di di telapak bawah kaki telapak kaki ibu. Jadi sekarang saat ini ketika Anda saat ini sudah menjadi seorang ibu, selamat. Itu adalah karunia yang luar biasa, karena tidak semua orang bisa menjadi seorang ibu, tidak bisa berstatus sebagai ibu, apalagi ketika Anda sudah melahirkan, punya status sebagai ibu dan bisa berperan sebagai seorang ibu. Jadi betul-betul setelah Anda melahirkan, menyusui, merawat, begitu ya, mendidik anak kita supaya menjadi anak soleh dan soleha. Nah, nanti kita akan berdiskusi tentang apa sih surga di bawah telapak kaki ibu itu, apakah semua ibu bisa mengambil peran ini atau bagaimana. Tapi sebelum kita tanya jawab pemirsa, kita akan coba mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Akhtar. Kami persilakan Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu fa fi asfalis safilin. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang selalu memberikan yang terbaik. Setiap detik, setiap waktu, setiap masa, setiap minggu, bulan, tahun, Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Sholawat dan salam kita curahkan kepada sosok seorang Nabi yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita sama-sama melafazkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat yang kita ungkapkan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan baginda Rasulullah SAW, dan menjadi saksi kita menjadi umatnya yang terbaik di hadapan Allah dan terbaik di hadapannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu Majelis Taklim Nur Lingkar Timur yang dimuliakan Allah, pemirsa TVRI yang dimanapun berada, semuanya dan pastinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama duduk di Majelis Taklim
yang luar biasa. TVRI kita berikan apresiasi terus, memberikan suatu acara yang luar biasa. Semoga istiqomah dan semuanya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin. Puji dan rasa syukur kita pun kita panjatkan kehadirat Allah dengan suatu tema yang luar biasa. Ini menyangkut pribadi sosok manusia yang diunggulkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan banyak sekali dalam Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana kita menjadi yang terbaik dan berbuat baik kepada orang tua kita. Oleh karena itu Allah limpahkan dengan beberapa nama yang tercantum di dalam Al-Quran, yaitu An-Nisa, sebagai pengagungan Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita dan khususnya para ibu-ibu. Dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan suatu kalimat yang Allah berikan dalam surat Al-Isra yang ini begitu indah, menjadi motivasi kita menjadi seorang anak yang sama-sama bahwa yakinlah bahwa al-jannatu tahta min aqdam ummahat, bahwa surga itu berada di telapak kaki ibu. Artinya surga dalam ridho Allah Subhanahu wa taala itu berada dalam ridho orang tua kita. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan imma yablughana 'indal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfidz dhanha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Suatu kalimat yang luar biasa, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam surat Al-Isra ini menerangkan bahwa semua mufassir, ahli-ahli tafsir sepakat bahwa kedudukan yang luar biasa kepada seorang ibu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka, yang pertama Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, memastikan agar kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakinkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, yang memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita selaku umat manusia. Yang kedua, wabil walidaini ihsanan, bahwa tingkat yang kedua yang Allah berikan kemuliaan kepada orang tua atau seorang ibu, yaitu wabil walidaini ihsana. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beribadah meyakinkan bahwa Rabb adalah Allah, kita betul-betul harus meyakinkan dalam kehidupan kita bahwa berbuat baik ada suatu ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Al-Quran memberikan prioritas endal kibaru ahaduhuma, apabila seorang ibu kita, ayah kita dalam posisi benar-benar sudah sangat lanjut usia, sudah sangat tidak mampu. Inilah prioritas yang kita berikan kepada orang tua, memberikan fasilitas yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan kasih sayang zahir dan batin dengan keikhlasan dan kesabaran. Indal kibaru ahaduma aw kilahuma, sehingga fala taqul lahuma uffin. Dalam uffin ini ada ismun saut, yaitu rasa mengeluh. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita dengan tingkat terendah bahwa kita tidak boleh mengungkapkan kalimat yang secara ucapan dan perbuatan. Kadang-kadang kita hanya sebatas ucapan saja. Kadang ada juga dengan perbuatan, dengan kekesalan mimik muka, segala macam tingkah laku kita yang kesal kepada orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap umat manusia ada kekurangan dan ada kelebihan. Inilah yang mesti kita harus diterima dalam kehidupan kita, termasuk dalam konteks keluarga kita. Kita menerima kekurangan suami, kekurangan istri. Semuanya manusia tidak ada yang sempurna, termasuk makhluk yang Allah muliakan yaitu orang tua kita. Tidak ada yang sempurna, tapi mereka ada sosok yang luar biasa, dari mulai melahirkan wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, bahwa dalam kondisi ketika disapih begitu sakit, melahirkan begitu sakit, mencari nafkah yang begitu luar biasa capek, pemikiran yang bisa untuk masa depan anak-anaknya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah kepada Allah, tanda akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tanda yang akan dimuliakan oleh Allah diberkahi hidupnya, dan ini sudah di kepastian Allah Subhanahu dan janji Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik. Fala taqul lama ufin wala tanharhuma, dan kita jangan membentak orang tua kita dengan bentakan yang sangat meyakinkan, bentakan lembut tapi menyakitkan. Itu pun sama saja kita menyakitkan orang tua kita, karena
ketika kita sudah betul-betul menyakiti orang tua kita, kita akan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar yang pertama ada menyekutukan Allah. Dosa besar yang kedua dalam Al-Qur'an diartikan bahwa kita dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila kita sudah mendurhakai ibu orang tua kita. Semuanya konteks di dalam Islam begitu indah. Bagaimana menata kehidupan dengan baik, termasuk dengan orang yang kita cintai, yaitu orang tua kita. Dan walatan harhuma wa kullahuma qaulan karima. Kita untuk berbicara dengan bicara yang sopan. Wa kullama, dan kita mendoakan orang tua kita, semoga orang tua kita selalu diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya baik Pak Ustadz, nanti kita bisa lanjutkan sedikit mungkin ya untuk materinya ibu-ibu ya, tapi kita jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu.